Yang namun pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan. Kalau mengenai naturalisasi Masjid, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya Ini orang adalah Maluku. orang-orang yang gila bola. Dan sudah terlalu lama kita semua sadar sepak bola di negeri ini digerogoti benalu yang bernama mafia dan juga pengaturan skor. Saya percaya itu sejak lama, politik gitu ya. Isu sepak bola itu yang selalu kami angkat dan kami investigasi. Masukan dari publik itu luar biasa banyak. Persebaya lawan Persita, Persebaya menang 1-0. Hernando mainnya bagus. Itu yang kemarin dibilang, kasihan nggak kalau lihat Hernando cadangan? Enggak, dia naikkan performanya, dia meningkatkan kualitasnya. 8 besar Piala Dunia segala macam, itu tidak ada pemain Maroko asli, semuanya pemain darah keturunan. Jadi saya respect dengan Erick Thohir sebagai ketua PSSI, tapi tidak sebagai Menteri BUMN, fair kan? Lalu soal euforia palsu, ya emang palsu. Coba tanya pemain naturalisasi itu, mereka mau gabung karena nasionalisme atau karena gak dapet tempat di negara asalnya. Jadi dalam konten kali ini Timnas Indonesia dalam animo besar. Di putaran ketiga Timnas Indonesia akan terus berprogres sebagai tim, bukan soal dari perorangan. Dan Timnas Indonesia, Sobat Garuda Fan, Timnas Indonesia akan terus melakukan sebuah persiapan tim, dan para kritikus tolong jangan ganggu konsentrasi para pemain kita Timnas Indonesia yang tentunya akan menjaga asa untuk bermain di level internasional, lebih tepatnya adalah di Piala Dunia. Tolong kalian ya, kecerdasan kalian dipakai dengan semestinya. Buat Bapak Rocky Gerung, tolong, wawasan Bapak yang sangat luar biasa, pemikiran dan juga intelektual Bapak dibuat bagaimana mengasah para mahasiswa yang masih minim dengan IQ yang sangat rendah. Dan sobat-sobat Garuda dan juga Bapak Peter Gonta, tolong juga digunakan masa jabatan Bapak dengan mantan dus Bapak, jangan dibuat hanya untuk kepentingan parpol Bapak atau kepentingan dari pribadi, dari para elit-elit kritikus ini. Tolong jangan secara tidak mendasar langsung turun ke sepak bola mengomentari tentang naturalisasi. Saya mengatakan malu katanya. Mungkin Bapak ini tidak punya intelektual. Jadi tolong Bapak itu silakan belajar aja ke Rocky Gerung. Dan Coach Sintayong dalam hal ini akan terus menyiapkan sesuatunya untuk bagaimana kedepannya Timnas Indonesia akan bermentas di level internasional ini dengan harapan besar mendapatkan dukungan besar juga kepada para supporter dan para supporter Garuda. La Grande, Ultras Garuda, mari kita bersatu. Jangan mau dipecah belah. Dan sobat-sobat Garuda juga pula bahwa ini sudah 30 nama diumumkan oleh Coach Indra Sapri dalam level usia muda, dan tentunya di sana ada sosok General Fan yang sudah dengan statusnya adalah naturalisasi, dengan sebutannya kita menyebut dengan diaspora ya. Setuju tidak? Jadi kalau nggak setuju sahabat-sahabat Garuda perlu ditanyakan lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Nah tentu ya membentukkan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Misalnya prestasi U19 kita yang paling juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3 karena waktu itu Australia kena kartu merah di menit 26. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan. Kalau mengenai naturalisasi Masjid, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka.
Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mesilger bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Oh, media, tokoh pers yang memang peduli dan cinta sepak bola, ya alhamdulillah sama saya, klubnya Arsenal. Untung tidak berbeda, tetapi tentu punya komitmen luar biasa selama ini mendorong daripada perbaikan sepak bola itu sendiri. Saudara Akmal, kita tahu ya sangat keras tetapi juga kondusif ketika kita bicara terbuka apa yang kita harus perbaiki selama ini. Dan tentu Pak Ardan sendiri ini bagian daripada background keuangan yang sangat diperlukan. Beliau bekas kepala BPKP, ya, auditor negara. Beliau juga hari ini menjabat Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, jadi kepalanya akuntan di seluruh Indonesia beliau. Nah, dengan ini saya tentu nanti bekerja sama. Tetapi hasil laporannya tentu tim daripada Satgas ini akan bicara langsung ke Bapak Presiden dan bukan tidak mungkin juga diberi akses untuk melaporkan langsung kepada FIFA. Karena ini bagian yang kita sepakati sejak awal bahwa kita ingin punya sepak bola kita ya yang bersih dan berprestasi. Dan itulah kenapa perlu nyali orang-orang yang di depan ini. Dan saya sangat terbuka kalau sampai pun nanti ada hasil daripada pengecekan apapun langsung kepada saya juga. Saya bertanggung jawab. Ya, jadi saya bukan menutup-nutupi, saya bagian yang di sidang juga welcome ya selama niatnya ini baik buat sepak bola Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketum. Ingin sepak bola Indonesia bersih dan benar dan berani. Juga Kang Ardan, juga kolega saya yang berintegritas. Lama saya di Komisi 11, saya tahu persis Kang Ardan akan dan di sini bagaimana? Ya, terima kasih Kang Ardan, juga Bung Akmal, adik saya yang kritis dan konstruktif. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang beberapa minggu ini saya enak liburan di Bali karena udara Jakarta berkomitmen untuk kita semua tim ini tidak boleh ada yang masuk angin, ya, tidak boleh ada yang bisa ditekan, tidak boleh ada yang takut, dan tidak boleh ada yang pilih-pilih. Dasar kerjanya juga berdasarkan data, fakta, dan audit. Auditnya nanti ada audit keuangan, audit operasional, dan audit investigasi. Dipisahkan mana yang masalah administrasi, mana yang masalah pidana. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Erik, apakah tim ini juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Dikatakan boleh begitu. 2015, mengurus Piala Presiden, Pak Erik ketua OC-nya, saya ketua steering komitenya, kita bisa menggunakan turnamen Piala Presiden tanpa uang negara, diaudit oleh PwC, ya, ratingnya juga tinggi. Saya tahu Pak Erik bekerja dengan integritas, dan saya bersedia bekerja dengan teman-teman di sini dengan setulus hati dan sepenuh hati, dan kita berjanji ya untuk melaporkan semua secara terbuka kepada Pak Erik, dan juga saya minta kepada masyarakat. Mohon dukungannya dari semua tim media. Saya tahu beberapa wajah saya udah kenal lama di sini. Saya yakin juga teman-teman memiliki data, informasi, dan saya yakin teman-teman media mencintai sepak bola Indonesia yang bersih. Tolong bantu dan dukung kami dan doakan kami, juga memberikan informasi yang benar. Nanti Mbak Natwa tolong kalau boleh izin usul dibuat grup WhatsApp dari teman-teman media. Kalau ada masukan juga silakan masukkan seperti itu. Kalau tidak bisa di grup, nanti sampaikan langsung kepada Mbak Naswa atau kepada kita-kita di sini. Saya terbuka saja, nama saya Ara Sirait. Kalau ada yang mau catat handphone saya silakan. Handphone saya 08 11 22 42 35. Ya, 08 11 22 42 35.
Terima kasih Pak Erik atas kepercayaannya. Semoga Bukan hanya urusan kelompok tertentu, bukan hanya urusan yang punya klub, tapi terutama urusan kita semua, terutama urusan pencinta sepak bola. Saya percaya dari dulu negeri ini negeri sepak bola. Pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang gila bola. Dan sudah terlalu lama kita semua sadar sepak bola di negeri ini digerogoti benalu yang bernama mafia dan juga pengaturan skor. Saya percaya itu sejak lama dan itu jadi salah satu concern saya sebagai pribadi, sebagai pencinta sepak bola dan concern saya sebagai jurnalis. Sama seperti halnya saya yakin teman-teman punya concern yang sama. Jadi ketika diminta oleh Mas Erick Thohir untuk terlibat dalam tim ini, yang pertama kali saya tanyakan adalah apakah ini tim independen? Dan itu diberikan jaminan independensi tim ini. Karena sekali lagi, itu menjadi hal yang krusial. Kalau kita bicara bagaimana membongkar seluk-beluk gurita pengaturan skor yang kita dengar, kita lihat, kita cium, tapi kita sulit buktikan karena terlalu banyak berkelindan unsur-unsur di dalam maupun di luar institusi resmi atau di luar federasi. Jadi independensi tim itu menjadi krusial dan itu kemudian yang diberikan jaminan oleh Mas Erick Thohir bahkan sampai sejauh kalau memang ada indikasi yang menunjukkan keterlibatan bukan hanya pengurus saat ini tapi juga dugaan keterlibatan bahkan ketua PSSI-nya sendiri bersedia untuk secara terbuka diperiksa. Itu satu hal. Pas sepak bola tertinggi FIFA, mereka yang punya perangkat, punya pengalaman, punya infrastruktur yang akan sangat menentukan keberhasilan, akan sangat menentukan seberapa jauh kita betul-betul bisa membuka berbagai hal yang selama ini hanya tampak samar-samar atau hanya tercium baunya, tapi tidak bisa ditunjuk batang hitungnya. Jadi yang kedua itu, support FIFA yang dalam waktu dekat tadi Mas Erick sampaikan bahkan akan berkantor di sini, itu juga menurut saya akan jadi, semoga akan bisa menjadi pembeda dan game changer dari tim independen ini bekerja, itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman saya menjadi jurnalis yang banyak meliput isu-isu sepak bola sejak selama 23 tahun, Mata Najwa, saya jadi wartawan 23 tahun teman-teman, Mata Najwa 13 tahun, sejak awal itu selain isu-isu politik gitu ya, isu sepak bola itu yang selalu kami angkat dan kami investigasi. Masukan dari publik itu luar biasa banyak. Dan itu yang ingin kami dorong terus. Dan tentunya masukan itu hanya akan diberikan kalau mereka yakin dilindungi dan mereka punya kepercayaan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Jadi tim ini akan menjaga kerahasiaan siapapun yang melapor, siapapun yang bersedia menjadi whistleblower, dan karena tadi kita juga bisa berkoordinasi, sudah berkoordinasi bahkan Bang Ara dengan aparat penegak hukum, maka kewenangan untuk menindaklanjuti itu ke ranah hukum, itu akan bisa kita dorong terus secara maksimal. Mungkin dari saya gitu. Bu nggak mau? Saya percaya dan saya yakin ini tugas yang sangat berat, amanah yang juga pasti sangat berat. Karena ini sudah menjadi ekspektasi masyarakat, bahwa masyarakat mencium ada sesuatu yang tidak benar di sepak bola kita. Dan saya bersama Save Our Soccer beberapa kali bahkan ikut ambil bagian untuk membongkar berbagai praktek-praktek kotor di sepak bola. Dan beberapa juga kemudian berkolaborasi dulu sama Najwa Shihab. Dan saya pikir ini adalah tugas kita bersama. Kalau kemudian misalnya hari ini yang dipercayakan ada Bang Ara, Najwa, saya dengan Pak Ardan dan nanti ada beberapa orang lagi, ini hanya simbol saja. Sejatinya tugas mengawasi sepak bola kita ya masyarakat kita gitu. Karena itu saya berharap masyarakat cinta sepak bola semua menjadi watchdog terhadap jalannya sepak bola kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan buka hotline Dumas pengaduan masyarakat, dan kita berharap masyarakat semuanya bisa menyampaikan apa yang mereka dapati dan mereka lihat di lapangan ketika ada pertandingan sepak bola terkait dengan potensi terjadinya match fixing,
match acting maupun match setting. Karena ini tugas yang sangat berat dan saya mungkin kalau kita pikul sama-sama, saya pikir cita-cita kita ini akan kita bisa wujudkan bersama-sama. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana sepak bola kita bersih dan berprestasi. Jadi saya ingin mengatakan secara sederhana adalah yuk sama-sama kita kompak membangun sepak bola kita menjadi sepak bola yang bermartabat, sepak bola tanpa mafia, sepak bola tanpa rekayasa. Terima kasih. Gonta itu sama Rocky Gerung, itu bagaimana tanggapannya? Ya nggak ngerti bola mereka, udah nggak usah. Aku nggak mau nanggapin karena mereka nggak ngerti bola, udah urusin yang lain aja. Biar yang ngerti bola aja yang ngurusin bola. Kenapa sepak bola kita selama ini nggak maju? Karena orang nggak ngerti bola yang ngurusnya. Jadi orang-orang seperti mereka yang nggak ngerti bola nggak usah, udah diam aja, nggak usah komentar. Menurut ngapain komentar kayak begitu? Udah santai aja, kau ngurusin yang sesuai dengan jalurmu. Kau nggak usah bicara. Sakit hati pemain naturalisasi lebih banyak daripada pemain lokal. Pemain lokal mengumpulin orang. Wasit pun tidak layak mimpin. Pemain naturalisasi yang punya darah keturunan, mereka meningkatkan kualitas pemain-pemain kita. Lihat pemain-pemain timnas yang lokal yang dipanggil sama Sintayong, kualitasnya ketika di Liga 1 mereka meningkat pesat. Bagus sekali. Tadi malam aku baru nonton Persebaya lawan Persita. Persebaya menang 1-0. Hernando mainnya bagus sekali. Itu yang kemarin dibilang, kasihan nggak kalau lihat Hernando cadangan? Enggak, dia naikkan performanya, dia meningkatkan kualitasnya. Hal seperti itu yang mau dilakukan. Timnas Maroko itu berhasil melaju 8 besar Piala Dunia segala macam. Itu tidak ada pemain Maroko asli, semuanya pemain darah keturunan, dan itu tidak masalah selama mereka nasionalis, mereka memang membela negara semua segala macam. Gak usah diributin. Makanya kalau yang nggak ngerti bola udah santai aja, support aja. Kalian bicara lebih baik kalah tapi pakai pemain lokal, mentalmu jelek. Kan ini olahraga, kita mau meningkatkan kualitas. Udah santai aja. Kalau memang ada isu-isu lain yang pengen kalian rancang semua segala macam, ya itu hak kalian lah, terserah. Tapi buat kalian yang nggak ngerti bola, udah santai aja, nikmatin aja. Kita semua pecinta sepak bola lagi menikmatin proses sepak bola kita lagi baik nih. Tidak, Vietnam butuh 8 pertandingan untuk dapat 1 poin di round ketiga. Thailand butuh 5 pertandingan untuk dapat 1 poin di round ketiga. Kita hanya butuh 1 pertandingan untuk dapat 1 poin. Ini prestasi. Janganlah tiba-tiba bilang, Allah, Asia Tenggara ini nggak pernah juara. Terlalu jelek tuh mikirnya kayak begitu. Timnas gak pernah kalah saat Jay Itzes main. Entah ini mitos atau memang faktanya begitu. Ini cukup mengejutkan ya. Ketika Jay Itzes main, Timnas tuh menang terus, gak pernah kalah. Paling-paling seri gitu. Apakah ini mitos atau memang Bang Jay ini membawa keberuntungan? Atau memang karena skillnya? Coba kalian komen nih. Bang Jay ini memang membawa keberuntungan, hanya mitos, atau memang beneran? Coba komen. Tahukah kalian bahwa Timnas Indonesia belum pernah kalah saat diperkuat Jay Itzes? Selama Jay Itzes bermain untuk Timnas Indonesia belum pernah terkalahkan sampai saat ini. Pada pertandingan ronde 2 melawan Vietnam, Indonesia menang 1-0 pada leg pertama, menang 3-0 pada leg kedua. Indonesia juga menang 2-0 melawan Filipina. Beberapa hari yang lalu, Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Dan semalam, Indonesia bermain imbang melawan Australia. Dan gilanya, Indonesia hanya kebobolan 1 gol dari 5 pertandingan saat Jay Itzes bermain. Namun apakah kalian setuju Jay Itzes berduet dengan Jordi Amat? Jadi pertama-tama harus diakui bahwa timnas kita naik level. Tentunya tidak lepas dari Erick Thohir. Jadi saya respect dengan Erick Thohir sebagai ketua PSSI, tapi tidak sebagai Menteri BUMN, fair kan? Lalu soal euforia palsu, ya emang palsu. Coba tanya pemain naturalisasi itu, mereka mau gabung karena nasionalisme atau karena gak dapet tempat di negara asalnya. Apalagi kebijakan naturalisasi itu dipermudah dengan kebijakan kewarganegaraan ganda diaspora. Coba lu bayangin misalnya timnas lolos Piala Dunia misalnya, terus pemain naturalisasinya itu terikat peraturan dari negara asal mereka bahwa gak boleh warga negara ganda, harus pilih salah satu. Terus mereka pilih balik, mau apa loh? Seharusnya sepak bola kita itu maju dari bawah, dari kompetisi lokal. Tahu sendiri kan kemarin PON Aceh versus Sulteng, terus gelut sesama supporter timnas setelah laga Indonesia versus Australia. Berharap apa lo punya timnas yang beneran timnas?
Kalian udah tahu kan Rocky Gerung dirujak netizen gara-gara sok-sokan ngomentarin timnas. Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini Rocky Gerung dinilai sok-sokan dan caper ketika mengomentari naturalisasi pemain timnas. Bahkan Rocky Gerung ini berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwasannya hal tersebut seperti penipuan terhadap sensasi. Lantas Rocky Gerung mendapatkan berbagai komentar negatif dari netizen. Tapi kalau kita pikir secara logis, memang ini adalah kesempatan yang paling langka. Kapan lagi kan Indonesia bisa main di Piala Dunia tahun 2026 nanti kalau misalnya lolos? Ya memang pada saat pertandingan Indonesia versus Australia kemarin itu cukup banyak pemain naturalisasi, cuman mereka juga menunjukkan performa yang luar biasa, termasuk Martin Paes dan juga Calvin. Jadi mungkin tujuan dari Pak Erick Thohir, Sintayong dan rekan-rekannya itu pengen menjadikan Indonesia lolos dulu ke Piala Dunia. Ini justru bukan merendahkan pemain lokal ya, mentalitinya jangan kayak gitu. Justru ini seharusnya dijadikan sebagai motivasi agar skill-skill pemain timnas Indonesia yang berasal dari lokal Indonesia. Wah, gila. Ternyata bukan cuma mimpi ya Indo masuk Piala. Sekarang tuh kayak gitu. Kalau dulu kan alah. Iya. Ini gue berikutnya iya kali. Ada kiper, bapaknya masih Indonesia kali. Pernah bapaknya ngomong gini, kalau seandainya anaknya main untuk timnas Indonesia gitu. Wah, mimpi lah kata bapak. Mimpi loh. Asia aja kita nggak bisa bersaing, apalagi Piala Dunia. Kalau mau main di Piala Dunia ya harus main di negara Italia, karena dia lebih memilih keluarga negaraan Italia. Sekarang bahkan Italia nggak lolos Piala Dunia, Indonesia kemarin lolos sampai semifinal Piala Asia. Kemarin itu naik lagi beritanya, ayo kita naturalisasi nih kipernya kita bawa nih. Bapak ngomong apa? Nggak berani lagi ngasih kesempatan. Kalau sempat bapak ngomong mau aku bilang, Jilan udah sendiri kau nggak laku anakmu ya. Sylvester bertanya Rocky ini gunanya apa? Langsung dijawab oleh Rocky. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini dengan pengetahuan. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Wow. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik pada saat itu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi? Sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa berkomentar dengan komentar sati. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum Bukan Pak ya. Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Saya jujur saya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI karena yang main bukan akamsi, anak kampung sendiri. Begitu ucap seorang politisi sok-sokan bicara sepak bola. Sebaiknya Bapak diam saja, jangan ikutan bahas sepak bola, serahkan saja pada ahlinya. Begitu kira-kira kata Ultras Garuda. Padahal pemain-pemain naturalisasi saat ini memiliki garis keturunan Indonesia yang eligible sesuai aturan FIFA untuk peralihan kewarganegaraan. Sebagai bangsa yang besar, kita seharusnya merangkul semua individu yang ingin berkontribusi dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Pemain naturalisasi membawa semangat baru yang dapat memperkuat tim nasional Indonesia. Jangan berpikiran terlalu sempit dong, mereka punya darah Indonesia, jadi mereka juga berhak menjadi warga negara Indonesia. Inilah jadinya jika olahraga selalu disangkut pautkan dengan politik. Aduh kacau kalau begini guys. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang statement apa yang sudah dinyatakan dan tentunya timnas Indonesia akan fokus bermain di pentas level yang cukup luar biasa, bukan hanya ASEAN, mohon maaf karena timnas Indonesia bukan di situ lagi. Kita abaikan kata Bung Toel dan cawe-cawenya yang selalu mengkritik kedalaman timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.